Kita melihat orang membajak tegalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini agak bising ya, bising suara diesel, jadi nanti mohon maaf agak terganggu panjenengan. Jadi ini saya menguras kolam yang kemarin lusa saya sudah kuras yang di situ. Itu airnya bagus kayak di kolam renang, serasa pengen ngelangi. Kemudian yang pagi ini saya nguras yang di sebelahnya karena airnya sudah terlalu banyak. Apa latek bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia endapan kotoran, jadi tidak bagus untuk ikan karena mengandung amonia ya, maksudnya ketika dipegang itu bau begitu, dan itu tidak bagus untuk ikan. Sebentar, anginnya kencang teman-teman, suara diesel juga kencang ini. Jadi angin. Jadi teman-teman, saya baru saja WA-an dengan Mas saudara ketemu gede dari Kroya, Mas Wahyu Nur Hidayat kalau nggak salah ya. Nurs itu tenaga kesehatan dari daerah Kroya. Kroya itu Jawa Tengah apa Jawa Barat ya, Jawa Tengah insya Allah. Sharing-sharing, tukar pengalaman berkaitan dengan ikan pagi ini tadi, dan berkaitan dengan air ya, tetap di air. Saya juga agak mati kutu kalau ngomongkan air ya, karena musimnya saat ini adalah mulai hujan ya. Itu mendung sudah mengintai di atas sana, itu mendung itu, meskipun ini panas atau bersinar mataharinya, tetapi mendung sudah mengintai. Jadi kan dari Mas Wahyu Nur Hidayat tadi itu banyak yang sembunyi di bawah tanaman air. Kalau ikan pelati itu biasanya mereka kalau beranak kan bersembunyi di situ. Tapi kalau musim kayak gini ada kemungkinan juga ikannya tidak sehat ya. Kayak punya saya ini ada yang tidak sehat. Mana ya? Itu. Ini teman-teman. Itu ikan diem aja di situ, tidak bergerak lincah, jadi dia sedang tidak enak badan. Ini juga ini itu diem toh, dia tidak sehat itu. Nah, ikut mekel, kemudian nanti berdiri gitu ya. Ya sudah, ini kita ikhlaskan saja kalau mati. Tapi saya hari ini mau ngomong bukan kaitan dengan ikan yang sakit ya, tapi saya mau ngomong bagaimana agar air tetap jernih. Tolong nanti ya, dikoreksi untuk para suhu yang lebih pintar, karena ini saya juga mencari-cari ya, tetap, karena sekali lagi berkaitan dengan kualitas air saya mati kutu ini. Saya duduk dulu. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, biasanya yang saya alami kalau saya baru menguras kolam itu, airnya kan yang dimasukkan kayak gini kan air bening ya. Ini sebenarnya keliru juga, harusnya kan air endapan. Nah, tetapi karena di tempat saya ini airnya bukan PDAM, ini langsung dari sumur, itu lebih aman. Tapi kemungkinan tidak amannya tetap ada sih. Kalau katanya Pak Muhammad Lukman Hakim dari Jombang, itu ahli gupi, panjenengan bisa lihat
Facebooknya itu Dava Gupi Farm itu ya, dari Jombang. Itu beliau bagus sekali untuk penanganan air, itu menyiapkan 3 kotak kayak gini ya. 3 kotak terbuat dari semen, 3 jedingan, bahasa Indonesia jedingan itu kolam ya, dari semen diisi air, kemudian disaring menggunakan filter air itu. Setelah itu didiamkan sampai 4 hari, dan baru itu airnya dipakai untuk keperluan akuariumnya. Kemudian kalau saya pakai kayak gitu bisa, tetapi agak saat ini belum siap karena posisi atau kendalanya pada waktu dan mungkin biaya juga sih, karena kalau buat dari semen kan agak butuh biaya. Lalu untuk mengatasinya, menurut saya ini, mohon maaf kalau salah, itu kita kasih itu teman-teman, daun-daun yang kering benar. Lebih aman lagi katanya dikasih ketapang atau ketepeng di tempat saya. Plus juga nanti ditambahi tanaman air seperti ganggang, tapi jumlahnya, luasnya kalau segini ya, nanti ganggangnya jangan sampai lebih dari 50%. Ada yang ngomong jangan lebih dari 30%, yaitu masuk juga sih. Kemudian ditambahi juga binatang hidup lain selain ikan kita. Contoh kayak gini, ini mati ini. Pantesan air saya keruh ya. Ntar tak carikan. Ini teman-teman, awalnya saya menganggap ini adalah hama. Yuk fokus, tidak fokus. Ini keong madu ya, yang sudah mati. Kalau tidak mati dia warnanya agak hitam hijau coklat gitu. Keong ini bisa menjadi pembantu kita untuk membuat air jernih. Sebenarnya kalau dikatakan jernih mungkin kurang pas, tapi akhirnya memang jernih. Dia atau mereka itu cenderung memakan sisa-sisa makanan atau bahkan kotoran dari ikan yang mengandung amonia ya, sehingga ikan airnya akan lebih bagus lagi. Maka dari itu sarannya, silahkan kolamnya dikasih keong itu tadi. Kalau mau dikasih kroco boleh nggak ya, mungkin boleh ya, tapi kroco itu atau keong emas itu ya, tapi agak itu kebesaran menurut saya. Nanti kan kotorannya juga lebih besar dari kotoran ikan ya. Ukuran diameter kotorannya gitu kan. Jadi kayak silinder itu kan kecil-kecil panjang gitu kan. Kalau ikan kan kecil, tapi kalau keong emas atau kroco itu kan lebih besar daripada kotoran ikan. Jadi kalau yang tadi keong madu tadi itu kecil, sehingga kotorannya tidak terlalu banyak. Dan itu bagus untuk mengurai sisa-sisa makanan dari ikan. Kemudian mungkin kotoran ikan pun juga dimakan oleh mereka. Ini mohon maaf suaranya teman-teman. Sedang ditanami atau mau ditanami daun jeruk purut yang kayak itu di sana. Saat ini daun jeruk purut mahal loh di tempat saya, 25.000 sekilo. Jadi orang-orang di sekitar kami berlomba-lomba untuk menanam. Oke, kembali ke ikan. Kalau Anda umpamanya kolamnya baru dikuras, kemudian dikasih daun, kemudian dikasih tumbuhan, bukan tumbuhan ya, hewan lain selain ikan seperti keong tadi, itu makin lama kolam kita akan jernih. Kalau kolam saya ini kan tidak ada tumbuhan airnya ya, ini makin lama keruh teman-teman. Termasuk yang ini tadi ya saya kuras karena terlalu keruh. Setelah saya amati ternyata keongnya pada mati itu ya, jadi tidak ada pengurainya. Kemudian juga untuk hawa-hawa kayak gini, saat ini kan hawanya mendung, hujan, gerimis.
itu kecenderungannya dingin, sehingga jamur itu kelihatannya kok akan banyak ya. Jamur kelihatannya akan banyak sehingga ikan akan gampang kena penyakit. Makanya ketika memberi pakan sebaiknya cukup atau kurang saja, jangan terlalu berlebih dengan harapan ikan kita biar cepat besar gitu kan biasanya. Maka dikasih pakan yang cukup atau kurang begitu, agar mereka nanti kan ada lumut, itu makan lumut gitu ya, menurut saya sih gitu. Oke, ini mohon maaf ya, tidak bisa lama-lama karena terdengar suara diesel. Jarak 10 meter agak terganggu ya. Begitu, terima kasih kepada Mas Wahyu Nur Hidayat yang sudah memberi informasi berkaitan dengan ikan tadi. Saya nggak tahu ini kan saya akan banyak atau tidak, tapi yang pasti tetap aja pokoknya kita usaha. Kemudian semakin kesini kok saya amati, kita itu bukan memelihara ikan. Ikan itu bonus ya, kita itu memelihara air. Dan air ini mati kutu betul nih saya, karena ikan saya banyak yang mati akhirnya. Ya memang karena cuaca ya. Tapi kalau musim panas itu enak teman-teman. Musim panas itu mengakali biar airnya tidak panas itu mudah ya, tinggal dikasih penutup atasnya gitu kan. Tapi kalau musim hujan air dingin gimana ngakalinya? Kasih pemanas itu ya, ada itu. Pernah saya coba, ikannya tetap mati. Jadi kembali kepada kualitas air. Jadi jangan memelihara ikan, tapi peliharalah air. Itu kata-kata untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan berkurang untuk amon ini. Kotorannya ini tadi saya buang ke sana teman-teman, banyak loh. Ini segini kotorannya, hijau-hijau ini ya kotoran. Ini 1,5 bulan tidak saya kuras. Baik, sampun saya matikan.